Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bang Arga ucapkan kembali ya buat adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada dimanapun berada. Bagaimana semangatnya hari ini? Wah, senyum yang luar biasa, nampak giginya semua. Sudah sikat gigi belum tadi pagi? Wah, semua sudah sikat gigi dan siap memberikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik abang ya. Hari ini selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu GKPI Padang Bulan Medan adik-adik. Luar biasa, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali ya. Walaupun masih ibadah di rumah, tetapi Bang Arga yakin dan percaya adik-adik Tuhan Yesus selalu semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau begitu adik-adik, Bang Arga mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Tunjuk tangan semuanya. Wah, gak ada yang gak tunjuk tangan. Semua tunjuk tangan, artinya semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Mantap. Yang sudah saat teduh, semua ya. Sama juga dengan doa pagi hari, selalu saat teduh. Kalau begitu adik-adik, sekali lagi abang ucapkan shalom buat kita semua. Buat papa, mama, abang, adik, semuanya yang ikut ibadah hari ini. Dan yang belum ikut, abang tunggu di ibadah selanjutnya ya. Yang lagi sakit disembuhkan, yang lagi lemas dikuatkan oleh firman Tuhan. Adik-adik abang, saatnya kita saat teduh dulu ya sebelum ibadah. Kita saat teduh sejenak, ambil sikap berdoa, kita saat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang selama ini Tuhan Yesus beri kepada kami. Kami bisa kuat, sehat, dan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah adik-adik, sebelum kita ibadah, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, apa? Persembahan. Yang ketiga, hati dan pikiran kita harus tertib ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu adik-adik, saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dipimpin oleh Bang Arga. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat. Dari dulu hingga sekarang kami bisa selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kali ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi buah yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Dan menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi ke depan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, shalom. Bangkit, kita berdiri, kita mau menyerukan hari ini harinya Tuhan. Berikan senyuman yang terbaik ya. Lebih kuat kita katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita
Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, sadarion. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas niroha, marlas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas niroha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Mari kita bergoyang bareng Tuhan Yesus. Lain nyanyian, kita boleh bergoyang sama Tuhan Yesus ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Lebih kuat, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sudah berkeringat adik-adik? Wih, sudah berkeringat ya. Tadi kita memuji memuliakan lewat nama Tuhan. Itu melalui pujian boleh, melalui tarian boleh, melalui tingkah laku boleh. Dan abang pesan jangan pernah lelah untuk selalu memuji nama Tuhan. Seperti yang lagu yang akan kita puji, kita serukan nama Tuhan Yesus dengan lagu ini ya. Mari kita bernyanyi adik-adik. Gak pernah lelah kalau mau mengikut Tuhan ya. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Luar biasa ya adik-adik ya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ingat adik-adik abang, imanmu lah yang menyelamatkan engkau ya. Selalu baca firman Tuhan, baca kitab suci, pasti adik-adik semua impiannya tercapai. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa pujian satu, baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih semangat. Kalau mau tumbuh lagi, kalau mau tumbuh, mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitabnya dan jaga sikap. Ambil sikap berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi harus tenang ya adik-adik ya. Ya, memuji luar biasa banget loh adik-adik tadi ya. Memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Tepuk tangan dong buat semuanya. Yeay. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Abang Arga mau tanya, kenapa harus mendengarkan firman Tuhan? Hayo, kenapa? Nah, karena firman Tuhan adalah apa? Penopang hidup kita. Ya adik-adik ya, dasar hidup orang Kristen supaya bisa hidup tetap di jalan kebenaran. Mau adik-adik jadi bandel? Enggak ya? Nah, inilah saran Abang, tetap hidup di dalam firman Tuhan ya. Abang mau bacakan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi firman yang tinggal di dalam hati kami setiap anak-anak Tuhan. Dan kami bisa melakonkannya dalam hidup kami. Melakukannya, melaksanakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan Yesus supaya kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi ke depan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik. Nah, hari ini masih Abang mau cerita menyambung tentang yang minggu lalu. Karena firman Tuhan selalu menyambungnya adik-adikku ya. Tidak pernah lepas dari tema yang satu dengan yang lainnya. Semua semakin banyak belajar firman Tuhan, semakin ingin mendalami firman Tuhan. Bang Arga yakin adik-adik semua yang mau jadi polisi, jadi polisi. Yang mau jadi tentara, jadi tentara. Apapun cita-citanya pasti akan tercapai. Kalau begitu, buka Alkitabnya dari Ulangan. Tahu Ulangan? Kitab Ulangan ada di perjanjian, apa nih? Perjanjian ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab Ulangan adalah kitab kelima di perjanjian, ayo, perjanjian lama ya. Perjanjian lama kitab kelima. Oke. Nah, coba dilihat singkatannya di Alkitab itu UL, Ulangan. Coba kitab kelima dari perjanjian lama, Ulangan. Kita buka Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Coba dibuka, kalau belum tahu membuka Alkitab minta bantu sama mamanya. Tetapi Bang Arga yakin pelajari kembali ya adik-adik ya supaya bisa buka Alkitab sendiri. Abang bacakan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Abang baca dari ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Wih, perhatikan adik-adik ya. Nah, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wah, firman Tuhan hari ini seru banget loh adik-adik. Kenapa Abang bilang seru? Sebelumnya Abang mau sambung dulu cerita Bapak Gembala dan domba yang minggu lalu. Wih, minggu lalu kita cerita tentang ada sebuah mbek yang tersesat kena kehujan. Dia tersesat kan? Kenapa? Gak didengarnya Bapak Gembalanya. Tetapi dengan keyakinan penuh dia percaya bahwa Bapak Gembalanya akan menyelamatkan dia. Dan akhirnya pun si domba ya, si dombanya dapat dan mereka pulang. Sesampainya mereka pulang, domba minta maaf. Wih, domba minta maaf, maafkan aku Bapak Gembala. Sambil suaranya mbeknya suaranya ya, domba kambing ya. Mungkin seperti itu sikit-sikit suaranya ya. Wah, mbek maafkan aku Bapak Gembala. Aku salah gak pernah mengikuti apa yang engkau bilang. Pak domba bilang supaya ngikuti, tapi aku udahlah main-main aja lah. Tapi ternyata aku salah. Terakhir aku sesat. Wih, mulai dari situ domba berjanji kepada Bapak Gembala dia akan belajar untuk mengingat apa kata Bapak Gembala. Dia belajar apa nasihat Bapak Gembala. Wah, seperti orang tua di rumah adik-adik. Belajar kita apa yang dibilang papa mama. Papa mamanya bilang, Ucok, Bang Arga, jangan main-main di deket-deket pasar. Pelajari adik-adik apa kata papa mama. Berarti ketika sudah dibilang itu artinya bahaya, ya kan? Kita ikuti, jangan kita lawan. Kalau enggak, bahaya loh adik-adik ya. Nah, hari ini firman Tuhan melanjutkan firman kita yang minggu lalu. Apa kata Tuhan hari ini? Lihat ayat ke-4 dan ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, dari ayat ini adik-adikku, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mau lebih kenal lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus? Wah, semuanya. Kalau kita dekat, kita kasihi dengan segenap hati kita, artinya kita mau belajar apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan adik-adik? Semua perkataan Tuhan Yesus itu ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Adik-adikku, Abang Arga mau mengingatkan, di Alkitab ini bukan sembarang firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah cikal bakal pelajaran yang kita harus pelajari. Semuanya ada di sini. Baik itu belajar kimia ada di sini, fisika, biologi, bahasa Inggris, di sini semua. Kenapa Bang bilang begitu? Karena firman Tuhanlah yang bisa membimbing adik-adik. Disuruh belajar, mau ujian, dengarkan firman Tuhan. Pasti disuruh belajar, dan apabila adik-adik mau belajar mendengarkan firman Tuhan, pasti mau juga belajar untuk mendapat nilai 100 adik-adik. Percayalah sama firman Tuhan ya. Tanpa firman Tuhan kita bukan apa-apa adikku ya. Jadi hari ini firman Tuhan mengajak semua adik-adik, setelah kita menerima berkat dari Tuhan, sayang Tuhan sama kita, kita adik-adik anak-anak Tuhan bukan berarti harus aku
sombonglah aku udah diberkati, aku nggak mau belajar lagi. Udahlah, apa yang kupikirkan biarlah itu berjalan dengan sendirinya. Nggak boleh adik-adik ya. Semua harus dengan firman Tuhan, harus belajar kita. Nggak boleh, pikiran sendiri, nggak boleh. Pikiran siapa yang memberikan? Tuhan Yesus. Dan kita pun harus banyak belajar dari firman Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita untuk belajar supaya apa adik-adik? Supaya bisa kita menjadi anak-anak yang teladan bagi orang lain. Siapa yang rajin firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, pasti hidupnya riang terus tiap hari. Bangun tidur bukan merepet sama abang atau adiknya segala macam. Bukan, tapi dengan penuh sukacita dia menyambut hari-hari yang baru. Dengan firman Tuhan dia pun gak cemberut. Nah, dan kita pun menjadi teladan bagi orang lain. Kita kabarkan. Kita nggak sampai di kita saja berkat Tuhan itu. Kita belajar, kita berbagi firman Tuhan kepada teman-teman yang lain. Kalau bandal, ingatkan dia. Ya, hai adik, temanku, kita harus berbuat baik loh. Nggak boleh nakal. Kalau kita nakal, ujung-ujungnya nanti jadi domba yang tersesat. Mau nangis tiba-tiba di jalan nggak tahu. Tapi kalau sudah baca firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita sama Tuhan Yesus, rajin berdoa, Tuhan hari ini adik mau lomba menyanyi. Jaga suara adik, jaga suara abang yang mau ikut lomba nyanyi supaya lancar lombanya. Juara 1 langsung. Wah, berusaha kita belajar. Ya, begitu. Janganlah pula mau lomba main-main. Bukan menyerahkan diri sama Tuhan. Tetapi ketika adik-adik menyerahkan diri sama Tuhan, semuanya terjadi adik-adikku ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Begitu adik-adikku. Dan Bang Arga menekankan, caplah firman Tuhan, letakkan di hati kita adik-adikku setiap hari. Setiap hari. Tanpa firman Tuhan, abang ingatkan, kita bukan siapa-siapa adik-adik ya. Kalau nggak baca firman Tuhan kita bisa bandal, bisa melawan papa mama ya. Tetapi masukkan firman Tuhan itu di dalam hati kita setiap hari. Supaya jalan kita lurus, tetap kita di jalan kebenaran. Nggak mau ikut-ikut teman yang bandal. Karena kita bangga punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, dan firman Tuhannya hidup di setiap anak-anak Tuhan yang mau percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Itulah adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita belajar, terus belajar untuk memahami isi firman Tuhan. Bagaimana caranya? Rajin ke gereja ya. Baca firman Tuhan tiap pagi. Kalau ada yang mau WA Bang Arga, boleh di WA. Bang, hari ini aku baca firman ini. Kira-kira apa ya maksudnya? Boleh kita sama-sama sharing adik-adikku tiap hari apa menjadi masalah. Bukan masalah ya, pergumulan adik-adikku. Bang, aku kayaknya malas sekali mau belajar. Ayo kita adik-adik belajar untuk lebih maju lagi. Karena kemajuan adik-adik merupakan kebanggaan orang tua. Terlebih lagi Tuhan Yesus bangga loh. Anakku sudah baca firman Tuhan, dia jalani kehidupannya dengan kebenaran. Malaikat-malaikat di surga bernyanyi riang menyambut kebaikan yang ditebarkan kepada semua orang. Ya, kalau begitu kita jadi teladan ya adik-adikku ya. Kita berbagi informasi tentang firman Tuhan supaya semua orang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itulah firman Tuhan hari ini. Kita tutup Alkitab kita, tetapi sebelum itu ada ayat hafalan dari Amsal. Coba dibuka dulu. Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5. Dibuka Alkitabnya. Itulah
yang menjadi pedoman adik-adik ya. Dalam 1 minggu ini ingat dulu firman Tuhan ini. Sambil dibaca yang lain. Nah, ayat Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Apa katanya? Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian. Berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya adik-adikku selalu belajar. Ya, selalu belajar berlandaskan firman Tuhan supaya semua yang kita kerjakan, semua yang kita aktivitas kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan dan kita dibawa ke jalan kebenaran. Kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bertekad untuk mau belajar, mau selalu mengandalkan firman Tuhan. Di dalam setiap aktivitas kegiatan kami hanya selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hati kami. Supaya kami menjadi anak-anak yang dapat menjadi teladan bagi teman-teman kami semua orang. Kami mau berbagi firman Tuhan supaya semua orang merasakan kasih setia Tuhan selalu ada di dalam hati dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Wah masih ya. Kalau begitu sebagai respon firman Tuhan, kita mau menyatakan bahwa firman Tuhan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan gembala kita yang selalu menjaga kita hingga kita sukses selalu dan kita pun selalu mengandalkan Dia. Kita bernyanyi. Kita katakan dengan kuat dan penuh keyakinan ya adik-adik ya. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia. Yang memimpinku selalu, saya mau mengikut Dia. Selalu, selalu, saya mau mengikut Dia. Selalu, selalu, saya mau mengikut Dia. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia. Yang memimpinku selalu, saya mau mengikut Dia. Selalu, selalu, saya mau mengikut Dia. Selalu, selalu, saya mau mengikut Dia. Selalu, selalu kita mau mengikut firman Tuhan Yesus. Ya adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Berilah persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus dan memuliakan namanya. Kalau begitu kita dengarkan pengantar firman untuk mengumpulkan persembahan kita yang diambil dari Esra 8. Kali ini abang yang baca ya. Esra 8. Ayat 28. Esra 8 ayat 28. Apa isinya adik-adik? Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan. Dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Kita memberikan persembahan, kita bernyanyi sejuta. Sejuta persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanya sejuta. Sekali lagi lebih kuat.
sejuta, sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Hati yang jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Hati yang jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Oke, ibadah adik-adikku telah selesai. Terima kasih sudah bergabung adik-adikku. Dan nanti kita berjumpa lagi di minggu depan. Selalu baca kitab suci, doa firman Tuhan ya. Selalu baca firman Tuhan. Mudah-mudahan firman Tuhan selanjutnya selalu hidup di dalam hati kita adik-adikku ya. Dan kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu GKPI Pamen di minggu depan. Dadah.